Pemirsa, di balik seluruh strategi ekonomi yang dijalankan pemerintah, terdapat tujuan besar yang ingin diwujudkan Presiden Prabowo Subianto, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah cita-cita yang sejak awal menjadi ruh Pancasila. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kemajuan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga desa, dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Dalam momentum hari lahir Pancasila, Presiden Prabowo Subianto menegaskan sebuah arah baru pembangunan nasional. Bukan ekonomi yang hanya mengejar keuntungan segelintir kelompok, tetapi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pelaku utama pembangunan. Ekonomi yang berakar pada gotong royong, keadilan sosial, dan semangat kekeluargaan. Inilah ekonomi Pancasila. Di hadapan para pemimpin lembaga negara, jajaran kabinet, serta tokoh nasional, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan yang menjadi inti arah pembangunan Indonesia ke depan. Bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, bukan pula sekedar slogan yang diucapkan dalam setiap upacara kenegaraan. Pancasila harus hadir dalam kebijakan nyata yang menyentuh kehidupan rakyat. Salah satunya melalui sistem ekonomi nasional. Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Ekonomi Pancasila bukan sekedar teori, melainkan solusi nyata untuk mengatasi ketimpangan yang masih terjadi di berbagai daerah. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai salah satu instrumen utama untuk membangun kekuatan ekonomi rakyat. Koperasi dinilai mampu menjadi sarana bagi masyarakat untuk tumbuh bersama dan meningkatkan kesejahteraan secara kolektif. Sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Pesan tersebut menjadi dasar lahirnya berbagai program penguatan koperasi yang saat ini tengah dijalankan pemerintah. Mulai dari pembentukan Koperasi Desa Merah Putih hingga penguatan akses permodalan dan distribusi hasil produksi masyarakat. Namun Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh berhenti pada koperasi semata. Peran usaha mikro, kecil, dan menengah juga harus terus diperkuat. Karena UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Koperasi harus diperkuat. Koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa rakyat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan. Mereka bukan sekedar penerima manfaat, melainkan aktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan bangsa. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat. Dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan. Bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan.
Di balik seluruh strategi ekonomi yang dijalankan pemerintah, terdapat tujuan besar yang ingin diwujudkan, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebuah cita-cita yang sejak awal menjadi ruh Pancasila. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak boleh hanya dinikmati oleh kelompok tertentu. Kemajuan harus dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari kota hingga desa, dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Melalui penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, pembangunan desa, serta pemerataan hasil pembangunan, Presiden Prabowo Subianto berupaya mewujudkan ekonomi yang tidak hanya tumbuh, tetapi juga menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena pada akhirnya, kemajuan bangsa bukan tentang seberapa besar kekayaan yang dimiliki negara, melainkan tentang seberapa besar manfaat kekayaan itu dapat dirasakan oleh rakyatnya. Dan kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Karena itu, jangan kemana-mana. Tetap di Jendela Istana.